Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan part ke-10. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Bu Zaskia ditemani Bu Firna dan Hamdan mulai berkeliling melihat suasana pondok. Suasana yang tenang dan asri kuat dengan nuansa hijau alami pepohonan mendatangkan perasaan tentram pada siapa saja di daerah itu. Ditambah dengan hawa sejuk dingin khas pegunungan dan sahut-sahutan suara santriwati yang tengah murojaah hafalan semakin membuat siapapun betah berlama-lama di sana. Sesampainya di rumah Bu Firna, Bu Zaskia dan Hamdan segera menuju musola. Lokasi musola berada di dalam rumah Bu Firna tepat di samping kamar Bu Firna. Sebenarnya ruangan itu adalah kamar tamu, hanya saja ketika tak ada tamu maka difungsikan sebagai musola. Bu Firna masuk ke kamarnya untuk sholat duhur. Sayup-sayup ia mendengar suara Hamdan yang khas di telinganya. Rindu akan perhatian pria telah menyelimuti Bu Firna selama 2 tahun terakhir. Tak ingin terlalu tenggelam dalam perasaan galau, Bu Firna pun segera menunaikan sholat duhur. Selesai sholat duhur, Bu Firna merasa curiga karena ada suara yang berbeda dari ruang tersebut. Lebih ke arah suara misterius. Antara curiga dan penasaran, akhirnya Bu Firna menguak. Tabir yang membatasi kedua ruangan itu. Cermin besar berukuran 2 x 1 m yang ada di kamar Bu Firna merupakan cermin satu arah yang bisa diubah dan diputar 180 derajat sesuai keinginannya. Jadi sisi cermin mana yang akan dibuat satu arah, Bu Firna tinggal memutar cermin itu 180 derajat. Betapa terkejutnya Bu Firna melihat Bu Zaskia yang tengah di depan. Hamdan. Bu Firna semakin iri ketika melihat Bu Zaskia kini tengah disenangkan oleh Hamdan. Mereka masih tak sadar kalau Bu Firna tengah mengamati pekerjaan Hamdan dan Bu Zaskia. Bu Firna yang telah terpengaruh kini terduduk di karpet di depan cermin sambil bersandar pada tempat tidurnya. Ia segera memindah yang dia bawa kemudian sibuk sendiri. Capek yang luar biasa menerpa diri Bu Firna yang membuatnya terlelap tidur di ranjangnya. Sementara Hamdan dan Bu Zaskia juga tertidur di musola. Sekitar pukul 15.20 Hamdan terbangun karena suara orang mengetuk pintu kamar sebelah. Dari suaranya Hamdan tahu kalau itu Ustadzah Aulia. Setelah mengetuk pintu ruang musola, Bu Firna kembali ke kamarnya dan langsung menuju kamar mandi di dalam kamarnya. Hamdan pun membangunkan Bu Zaskia yang masih terlelap tidur dengan mukena ungunya. Hamdan segera keluar menuju kamar mandi luar yang ada di luar kediaman Bu Firna meninggalkan Bu Zaskia yang masih terduduk di musola menunggu kesadarannya kembali total. Hamdan yang terburu-buru karena khawatir ketahuan oleh Bu Firna tanpa disadari ia salah masuk ke kamar mandi Ahwat. Ketika Hamdan tengah buang air di salah satu toilet, tiba-tiba ia mendengar beberapa Ahwat masuk ke kamar mandi. Desain kamar mandi khusus Ahwat di pondok Bu Firna berbentuk kotak luas dengan satu pintu masuk. Di dalam kamar mandi terdapat beberapa shower yang dipisahkan oleh pembatas mika setinggi 1 meter, dan juga ada beberapa bilik toilet khusus untuk buang air sehingga para santriwati biasa menggunakan bersama-sama. Kemudian ketiganya melanjutkan acara mandi mereka. Hamdan yang merasa lega karena aman tidak ketahuan di saat yang bersamaan juga penasaran dengan para Ahwat itu. Ia pun memberanikan diri untuk sedikit membuka pintu toilet. Seperti mendapat durian runtuh, di depan matanya Hamdan disuguhi beberapa Ahwat yang tengah dalam suasana kurang benar. Ketiganya memiliki paras yang cantik dengan kulit putih dan kuning langsat bersih.
Bu Firna pun menurunkan jilbabnya sehingga kini tampaklah wajah cantik Bu Firna yang selama ini tertutup oleh cadar. Wajahnya yang sedikit oval berkulit putih dengan hidung mancung, bibir merah merona, dengan mata lentik hitam bereyeliner dengan alis sedikit tebal ditambah dengan kacamata yang ia kenakan semakin membuat sempurna kecantikan alami Bu Firna. Hamdan dibuat terpana oleh ahwat janda beranak satu itu. Meski sudah menjelang 40 tahun umurnya tetapi kecantikannya tidak pudar oleh waktu. Bu Firna, jadi Mas Hamdan. Tadi Ana sama Uhti Zaskia udah ngobrol. Jadi gini. Bu Firna pun kembali menjelaskan rencananya tentang pelajaran tambahan bagi santriwati seniornya. Sementara Bu Firna menjelaskan teknis dan detail rencana mereka. Bu Firna, nah, kurang lebihnya gitu. Gimana menurut Mas Hamdan? Hamdan, Ana sih ikut keputusan Bu Zaskia aja. Bu Zaskia, loh. Kalau ibu sih oke. Aja Hamdan, kamu dong kasih keputusan. Hamdan, oh. Kalau Ana sih mau banget Bu. Hitung-hitung bisa ngajarin cara yang baik dan benar ke santriwati sini. Haha, Bu Firna, haha. Oke deal ya. Kalau gitu sekarang Mas Hamdan siap-siap dulu aja. Nanti Ana kabarin lagi. Hamdan. Loh Ana udah siap sedia selalu Bu kalau cuma urusan begituan. Bu Firna pun meninggalkan Hamdan dan Bu Zaskia untuk mempersiapkan ruangan tengah yang akan dipakai nantinya. Sekitar jam 4.05 Bu Zaskia dan Hamdan diundang untuk ke ruang tengah. Di ruang tengah rumah Bu Firna kini hanya ada karpet dan satu spring bed besar saja. Sementara kursi dan meja digeser hingga merapat ke dinding. Ketika Hamdan dan Bu Zaskia memasuki ruang tengah, sudah ada 8 santriwati senior yang semuanya berpakaian serba hitam mulai dari cadar sampai kaos kaki. Cadar yang mereka kenakan pun beragam, ada yang hanya cadar tali sampai cadar butterfly yang elegan. Hamdan sesekali mencuri pandang ke arah santriwati satu persatu. Semuanya memiliki mata yang cantik dengan kulit wajah putih bersih. Beberapa dari mereka saling bercanda satu sama lain hingga terkadang tawa kecil para santriwati keluar dan membuat Hamdan terkesima karena keindahan suara mereka. Bu Firna, Assalamualaikum. Nah santriwati sekalian, sore ini kita akan belajar tentang bagaimana seharusnya seorang istri melayani suami. Jangan sampai nanti sudah menikah tapi kita sebagai seorang istri tak bisa memenuhi hak-hak suami yang seharusnya menjadi kewajiban istri untuk memenuhinya. Seperti halnya nanti santriwati semua akan menjadi seorang istri, maka penting juga belajar tentang melayani suami. Karena itu juga bagian dari berumah tangga. Semakin lihai dan terampil seorang istri dalam membuat suami lega maka keutuhan rumah tangga akan terjaga. Terlebih lagi kalau nanti santriwati semua bisa memiliki sisi lain, maka insya Allah suami akan jauh lebih nempel dan gak akan berpaling pada perempuan lain. Jadi tolong dengan sangat pelajaran sore ini diperhatikan dengan seksama. Mas Hamdan, bisa dimulai. Meski agak canggung karena suasana yang tidak biasa, Hamdan tetap memberanikan diri untuk mendatangi Bu Firna yang sudah menunggunya di atas spring bed. Kecantikan dan keanggunan Bu Firna yang terbalut dalam setelan gamis serba hijau membuat Hamdan mulai terpengaruh. Bu Zaskia sendiri diberikan tugas oleh Bu Firna untuk merekam setiap detail acara mereka.
Semua mata santriwati tak ada yang berkedip melihat acara yang tengah terjadi di hadapan mereka. Dua pasang manusiawi yang aktif dalam dakwah tengah saling mempengaruhi satu sama lain. Suara merdu yang dihasilkan oleh Bu Firna mulai mempengaruhi santriwati yang hadir di ruangan itu. Beberapa dari mereka mulai main sendiri. Saat Hamdan mulai memanggil kesayangannya membuat semua ahwat di ruang itu yang melihatnya terkesima. Begitu tampan dengan warna sawo matang. Bu Firna, santriwati semua. Lihat baik-baik yang harus kalian lakukan nanti sebelum acara inti dimulai. Kalian harus bisa menggunakan dengan baik untuk melayani suami kalian. Bu Firna sendiri masih tak percaya akan mendapatkan yang seperti ini. Masih bagaikan mimpi baginya. Rindu yang luar biasa akan perhatian lelaki membuat Bu Firna tak lagi mampu mencegah keinginannya dan langsung saja. Hamdan begitu terpesona dengan suasana yang tak biasa itu. Di hadapannya tengah mendapat perhatian khusus dari pengasuh pondok sementara di sekitarnya para santriwati asuhannya tengah sibuk sendiri menyaksikan acara pengasuh mereka. Setelah dirasa cukup Bu Firna pun mulai pada acara yang sebenarnya. Bagi para santriwati ini merupakan pemandangan yang paling berkesan karena sebelumnya mereka tidak pernah melihat acara secara langsung di hadapan mereka, biasanya hanya melalui video di HP mereka masing-masing. Mereka pun pada akhirnya dapat menyelesaikan acara indah tersebut. Sore harinya, Hamdan dan Bu Zaskia beranjak pamit hendak meninggalkan pondok Bu Firna. Kedelapan santriwati senior pun mengiringi keberangkatan Hamdan menuju parkiran bersama dengan Bu Zaskia. Meski tertutup pakaian serba hitam dan juga cadar yang panjang dan elegan, namun Hamdan bisa merasakan dari gestur para santriwati itu untuk mengajaknya. Terutama lirikan mata Ustadzah Aulia yang begitu jeli beberapa kali ia lancarkan ke arah Hamdan. Bu Firna, terima kasih udah mau repot-repot main ke pondok kecil kami. Bu Zaskia, justru Ana yang bersyukur bisa ketemu santriwati-santriwati yang semangat seperti ini. Pasti tak lepas dari arahan pengasuhnya Jawab Bu Zaskia memuji Bu Firna. Bu Firna, masih belajar Oh ya buat Mas Hamdan jangan kapok ya buat ngajarin kami semua di sini. Ujar Bu Firna dengan nada sedikit menggoda. Bu Zaskia, haha. Kalau Hamdan gak bakalan bosen tiap hari ke sini. Timpal Bu Zaskia sambil mencubit lengan Hamdan. Hamdan dan Bu Zaskia pun beranjak pergi dengan mengendarai mobil Odyssey milik Bu Zaskia. Meski baru pertama kalinya Hamdan datang ke pondok Bu Firna, namun suasana alam yang ada di sana membuat Hamdan betah dan ingin sekali kembali lagi. Apalagi suasana alam para santriwati senior yang membuat Hamdan penasaran. Ditambah lagi Bu Firna dan Bu Zaskia yang sudah menyiapkan jadwal bagi Hamdan untuk mengajak ke-8 santriwati itu, semakin membuatnya tak fokus berkendara. Baik teman-teman mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.